Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah akuntansi keuangan mengenal 2 untuk submateri aset tak berwujud. Nah, aset tetap tak berwujud atau ini ya. Nah, kenapa perusahaan harus memiliki ya terkait dengan aset tak berwujud itu sendiri? Nah, banyak sekali ya nantinya terkait dengan manfaat terkait daripada aset tak berwujud itu sendiri. Nah, akan kita lihat secara dulu ya terkait dengan aset tak berwujud itu apa. Nah, aktiva tak berwujud digunakan untuk menunjukkan aktiva yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak mempunyai bentuk fisik. Nah, di sini secara pengertian bahwa aset tak berwujud itu digunakan, dimiliki juga untuk mendukung aktivitas sebuah perusahaan di mana kepemilikannya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, tetapi secara fisik tidak berbentuk. Lalu aktiva tetap tak berwujud adalah aktiva non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan, mendapatkan, menyerahkan barang dan jasa atau disewakan nantinya pada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah, itu ada di PSAK 19 ya, revisi 2009. Nah, jadi hampir sama ya dengan pengertian terkait dengan aset tetap kemarin bahwa itu digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan atau disewakan. Tetapi di mana apa? Kalau tetap itu kelihatan dalam bentuk fisiknya, tetapi kalau tidak berwujud itu secara fisik tidak nampak atau tidak kelihatan. Kemudian ruang lingkup terkait dengan aset tetap tak berwujud, nah dikecualikan ya di sini dari penerapan PSAK 19 di mana aset tidak berwujud yang diatur secara standar lainnya, adanya goodwill itu di PSAK 22, aset keuangan ada PSAK 50, kemudian hak penambangan ada PSAK 29 dan sumber daya lain yang tidak dapat diperbarui. Nah, secara pengertian ya tadi sudah disinggungkan di sini bahwa aset tetap tak berwujud ini bagaimana nantinya kepemilikan aset itu dapat diidentifikasi ya. Aset non moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, sehingga apa nantinya perusahaan mampu mengendalikan nantinya apakah pada saat itu dimiliki adanya keuntungan nanti bagi perusahaan di masa depan secara ekonomis. Jadi harus perlu adanya kontrol, perlu adanya pengendalian. Untuk apa? Menciptakan terkait dengan keuntungan yang ekonomis di masa depan pada saat apa? Aset itu dimiliki oleh sebuah entitas. Lalu keteridentifikasian bagaimana? Oh, dapat dipisahkan, dibedakan. Nah, sehingga apa? Timbul adanya kontrol dan hak ilegal lainnya nanti atas kepemilikan akan aset tak berwujud itu sendiri. Nah, bagaimana nanti pengendalian atas sumber dayanya? Mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan. Nah, terhadap kontrolnya tadi bagaimana pada saat sehingga apa? Atas kepemilikan itu memberikan manfaat secara ekonomis. Kemudian dapat membatasi aset pihak lain dalam memperoleh masa ekonomis tersebut. Lalu masa manfaat ekonomis yang muncul mencakup apa saja ya? Pendapatan dari apa? Penjualan barang atau jasa, menghemat biaya atau manfaat lain dari penggunaan aset tersebut. Nah, contoh di sini yang terkait dengan aset tetap tak berwujud atau aset tak berwujud adalah merek, kemudian ada software, kemudian lisensi waralaba, kemudian hak cipta, hak paten, resep, formula, desain. Nah, aktiva tak berwujud dalam pengembangan. Nah, ini contohnya. Lah, bagaimana nanti dalam pengakuan terkait dengan harga perolehannya? Ya hampir sama ya dengan pada saat kita bicara aset tetap. Nah, semua pengeluaran atau kos pengeluaran untuk memperoleh aset sehingga aset itu siap digunakan. Nah, itu nanti yang dihitung sebagai kos pendapatan. Misalnya merek, pada saat kita
beli merek, ada perantara dan ada cost lain yang digunakan untuk memberi merek. Nah, semua pengeluaran untuk mendapatkan merek, nah itulah harga perolehan atas merek. Nah, bagaimana nanti pencatatannya? Ya merek, hak paten atau software di debit, lalu kreditnya apa? Ya, apakah pada saat membeli akan merek aset tak berwujud itu dengan apa? Kas, piutang atau apalah itu yang nantinya akan dikreditkan. Nah, seperti yang saya singgungkan tadi, bagaimana nanti penilaian atas aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud yang dimiliki dicatat dalam rekening akun sebesar harga perolehan. Jika diperoleh dengan membeli, maka harga perolehan sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembelian sampai siap digunakan. Kemudian jika diperoleh lewat pertukaran, maka apa? Harga perolehannya ya sebesar nilai wajar. Nah, selama umurnya harga perolehan aktiva tetap tak berwujud harus diamortisasi ya. Nanti ada tadi pertemuan yang lalu kita singgung bahwa semua aset itu akan memiliki masa manfaat yang terbatas. Nah, sehingga apa? Perlu didepresiasikan, perlu diamortisasikan gitu kan. Nah, PSAK 19 menyatakan bahwa jumlah yang dapat diamortisasikan dari aktiva tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan estimasi terbaik dari masa manfaatnya. Nah, pada umumnya masa manfaat aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva siap digunakan. Amortisasi harus dihitung saat aktiva digunakan. Nah, amortisasi di sini metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus. Karena apa? Metode lain yang dianggap lebih cocok bagi perusahaan selama periode itu mencerminkan masa manfaat ekonomis. Nah, aktiva tak berwujud akan dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi atau akumulasi penurunan nilai. Nah, setiap aktiva tak berwujud yang dimiliki perusahaan, maka biaya-biaya yang dikeluarkan selama umur aktiva tak berwujud tersebut harus dibebankan pada laba rugi periode berjalan atau laporan laba rugi. Pengeluaran selama umur aktiva tak berwujud dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat. Nah, di sini ya menambah nilai ekonomis pada saat apa perusahaan memiliki aktiva tak berwujud itu sendiri. Kemudian dapat diukur secara handal. Nah, untuk menghitung nilai amortisasi, maka estimasi nilai sisa atau nilai residu aktiva tak berwujud biasanya ditetapkan sebesar Rp0. Kecuali apa? Ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset pada akhir masa manfaatnya ya. Tapi jarang ya di sini pada saat apa di akhir periode itu ada yang membeli dengan nilai lebih terhadap apa aset tak berwujud itu sendiri. Kemudian ada pasar yang aktif bagi aktiva tersebut. Nah, sehingga ada komitmen jika apa nilai sisanya ada penilaian dari pihak lain ya untuk menghargai terkait dengan aktiva tak berwujud itu sendiri. Nah, biasanya pada saat aktiva tetap tak berwujud itu dimiliki perusahaan ya estimasi nilai sisanya atau nilai akhir periodenya itu ditetapkan Rp0. Nah, aktiva tak berwujud yang dihentikan pemakaiannya tidak lagi memiliki nilai ekonomis, tidak boleh diakui dalam atau dimasukkan dalam neraca nantinya. Bila terdapat selisih antara jumlah penerimaan bersih karena penghentian aktiva tak berwujud dengan nilai bukunya, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian nanti. Nah, misalnya merek dagang dapat diperoleh dari suatu pembelian, maka harga perolehan yang dicatat harga beli ya, semua biaya pembelian sampai dengan apa merek itu dipakai atau digunakan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak perlu diamortisasi di sini. Nah, ini untuk masa manfaat dari merek ya, banyak sekali ya. Misalnya contoh di sini
ada PT ABC yang memperoleh sebuah merek sebesar 300 juta. Diestimasi merek ini akan menghasilkan arus kas selama 15 tahun ke depan. Merek ini diamortisasikan selama 15 tahun dengan metode garis lurus, di mana pada akhir tahun kelima ada sebuah perusahaan yang membeli merek itu sebesar 250 juta. Nah, ada yang menghargai sekian tuh ya, sehingga bagaimana nanti akan melakukan amortisasinya ya. Di sini amortisasi per tahun 300 juta dibagi 15 juta ketemu 20 juta ya, 20 juta karena memang metode yang dipakai adalah garis lurus. Nilai tercatat saat ini ya 300 juta dikurangi 20 juta kali 5, karena apa, tahun kelima tadi dijual. Sebesar akan ketemu nilai tercatatnya atau nilai bukunya 200 juta. Nah, selisih harga jual dan nilai tercatat diakui sebagai keuntungan atau keuntungan di laba rugi nantinya. Nah, sebesar berapa? Kas 250 juta karena apa, tadi ada perusahaan di mana dia membeli merek tersebut di tahun kelima ya sebesar 250 juta berdasarkan review soal atau contoh soal tadi. Kemudian kas di debit 250 juta, akumulasi amortisasi 100 juta. Kemudian karena merek itu dijual maka akan dikreditkan ya aset atau merek 300 juta, ada laba sebesar 50 juta. Nah, di sini terkait dengan merek hampir sama ya, bagaimana nanti terkait dengan software, kemudian paten dan lain-lain untuk perlakuannya sama. Untuk bagaimana untuk mencatatnya ya, dicatat sebesar harga perolehan, kemudian pada saat harga perolehan menggunakan atau dengan kas atau dengan hutang ya, nanti akan mengikuti untuk di kreditnya. Oke, untuk aktiva tetap tak berwujud demikian, nanti akan kita ulas lagi di pertemuan offline-nya atau pertemuan online yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.